Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu, akhirnya Prabowo ngamuk, tegaskan kepada keluarga yang mementingkan kekuasaan dirinya tertentu ya. Yang mana di sini juga si Mas Gibran mengakui itu akun miliknya Pupu Papa ya. Dan nanti ada nasihat Habib Rizik Syihab yang mana menggebu-gebu menasehatin membantu saudara kita yang mana lagi ini ya. Dan di sini Habib Rizik terus memperjuangkan keadilan demi masyarakat yang sejahtera. Kita ke videonya. Jadi adik G dengan polosnya mengakui bahwa akun Fufu Fafa adalah milik si kakak. Ya, itu ketika katanya apa istilahnya, ajudan ya, ajudan Ono nanyain yang ini. Sang kakak tidak mengakui, tapi sang adik mengakui ya. Jadi memang serba dilematis, maju kene mundur kene kalau kata Kasino Dono Indro ya. Dan ada yang nanya, Habib nggak turun Habib? Banyak yang nanya, Habib kemana? Jawab saya gampang, dulu gue turun, lu nggak turun. Sampai capek, sampai kita di penjara, sampai laskar kita dibunuh, saudara, lu pada diem aja. Nah, sekarang lu baru pada teriak, gua nonton dulu dah. Walaupun mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasaan dan kadang-kadang kekuasaan itu hendak dibeli, hendak diatur, hendak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan di luar kepentingan rakyat. Nah, ini yang bisa mengganggu dan bahkan merugikan suatu bangsa. Pertanyaan saya, kalau ada saudara kita yang disandera, apa kita caci maki mereka? Apa kita benci mereka? Apa kita musuhi mereka? Atau kita ingin ikut menyiksa mereka? Enggak, saudara. Kalau ada saudara kita yang disandera, dia tidak lagi bisa berkutik untuk berjuang, kita mesti doakan mereka dan memperjuangkan bagaimana mereka bebas dari penyanderaan, saudara. Kira-kira jelas tidak? Ini saya sampaikan contoh ilmu perang dulu. Sandera itu bukan dicaci maki, sandera itu bukan dimusuhi, sandera itu, saudara, bukan kita habisi. Kalau ada saudara kita yang disandera, kita mesti berpikir bagaimana saudara kita tadi bisa bebas dari sandera, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Ini sekarang banyak saudara kita yang disandera secara politik, saudara. Mereka nggak bisa berkutik, disandera, saudara. Kita tahu mereka sulit, mereka susah, mereka dilematis, mereka disandera. Tapi jangan kita tambah beban sandera tersebut dengan mencaci maki mereka sehingga setan-setan musuh kita berbahagia karena kita ribut kita dengan kita. Maka itu di sini saya menyampaikan nasihat, saudara. Siap lanjut? Mau dengar nasihat? Pertama, saudara, saya mau sampaikan nasihat kepada pendukung partai Islam, khususnya pendukung PKS. Dan nanti yang kedua, saya mau beri nasihat kepada para pendukung Anies Baswedan. Setuju? Pusing kita lihat di Twitter, kok yang ribut jadi pendukung Anies sama pendukung PKS? Ada urusan apa? Sadar, saudara, pendukung Anies kawan seperjuangan kita, pendukung PKS kawan seperjuangan kita. Kenapa kita mau diadu domba? Mestinya, saudara,
Kalau kita tahu ada kawan kita yang disandra, bukan yang disandra yang kita serang, tapi yang menyandra mesti kita serang habis-habisan, saudara. Takbir. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Sekarang saya mau tanya, partai Islam banyak disandra tidak? Partai politik banyak disandra tidak? Tokoh banyak disandra tidak? Berarti saudara yang jahat yang disandra atau yang menyandra? Yang jahat yang mana? Yang mesti ganyang yang mana? Ganyang. Kira-kira jelas gak? Ini enggak. Pendukung PKS, saudara nyerang Anies. Iya. Pendukung Anies nyerang PKS. Iya. Lu kayak kekurangan musuh loh. Coba saya mau tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Ini yang begini biarkan atau stop? Biarkan atau stop? Saudara, enggak mungkin partai-partai disandra itu ngaku sama kita, kami disandra. Enggak mungkin, saudara. Tapi kita mesti cerdas, kita mesti paham. Saudara, kenapa saya bicara begini? Saya pernah disandra 17 kasus, saudara. Itu kan tujuannya untuk menyandra saya, supaya saya dukung rezim. Kalau dulu saya dukung rezim, saudara, saya nggak diuber-uber, saya nggak dipersulit, saya nggak dikriminalisasi, saudara. Tapi saya sudah bertekad harus berjuang di jalan yang benar. Tenggelam bersama rakyat, mati hidup bersama rakyat. Gak bisa untuk disandra, saudara. Takbir. Habib Rizik ngelawan lagi disandera. Resikonya ya dihabisi, saudara. Orang kalau disandera oleh Israel melawan, dihabisi, dibunuh. Ya, saat itu saya sudah siap untuk menanggung segala resiko. Mau dipenjara, mau dibunuh, mau diapakan. Yang penting, saudara, saya tidak akan pernah mau disandera oleh siapapun, saudara. Takbir. Tapi ingat, enggak semua orang mampu untuk melawan sandra, saudara. Kita mesti memaklumi kalau ada saudara kita enggak sanggup disandra. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Kemarin pendukung Anies sama pendukung PKS, saudara, di Twitter sama-sama perang lawan Fufu Fafa. Lu tahu Fufu Fafa? Gue kira nggak tahu. Sekarang saudara, pendukung Anies sama pendukung PKS dia ribut, ya Fufafa girang, betul? Betul? Nah sekarang saya mau tanya, yang mesti diserang, nih saya mau tanya, jujur jawab yang kompak, yang mesti diserang PKS atau Fufafa? PKS atau Fufafa? Baik, sekarang saya mau tanya lagi, saudara, yang mesti diserang, saudara, pendukung Anies atau Fufafa? Yakin? Fufafa bapaknya, aminnya, adiknya, kakaknya. Itu yang kita ganyang habis-habisan, betul? Ini yang diganyang pengikut Anies, iya. Yang diganyang pendukung PKS, iya. Bukan kalau Prabowo diracunin, Fufafa. Presidennya Fufafa, rakyatnya nyonyo. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Udah sekarang ini saya minta nih pendukung Anies sama pendukung PKS nggak usah ribut. Setuju? Setuju? Nah maka itu PKS juga saya nasihati, tolong PKS juga sesama gerakan Islam jangan pakai lapor-laporan polisi. Betul? Betul? Janganlah kebal kritik. Oh iya, ada ormas Islam mengkritik PKS, jangan terus lapor polisi. Kalau lapor polisi ntar kayak Fufafa. Betul? Udah cabutlah itu laporan. Dan media Islam, saudara, jangan terlalu nyerang PKS juga. Lu kayak nggak ada kerjaan nyerang PKS. Lah kan bisa nyerang yang lain. Betul? Nah kebok merah lagi diem aja, nah kebok merah.
Begitu saya mau tanya nih umat Islam, mau bersatu gak? Mau bersatu gak? Sekarang diadu pendukung Anies sama pendukung PKS. Saudara, kebo merah jadi pahlawan. Udah gitu saudara pakai ngomong, kita semua terzalimi. Dulu lu lagi nggak punya kekuasaan jadi partai wong cilik. Begitu punya kekuasaan, lu jadi partai wong licik. Betul? Betul? Begitu sekarang nggak kebagian kue, pura-pura terzalimi. Saudara nunggangi demo mahasiswa, kacau tidak? Begitu turun demo pakai nyariin Habib Rizik, mana Habib Rizik? Lu kangen sama gue? Kacau tidak? Dulu gua demo, lu yang celak-celak, betul? Dulu kita demo 411, 212, saudara, dibilang kita mau makar, betul? Dulu dia yang dukung itu rezim, dulu dia memanfaatkan ini rezim, saudara, dia yang dapat kursi menteri, dia yang dapat duit. Sekarang begitu nggak ada duit, sok jadi pahlawan, pala lu menyan. Udah gua gergetan lagi dah. Nah makanya sekarang begini, oh saudara PKS kita ada di sana. Saudara jangan kaget, saya mau kasih nasihat buat Pak Anies dan pendukungnya. Kalau kalian bisa memaklumi, Nasdem lompat ke koalisi, PKB lompat ke koalisi, kenapa kalian nggak bisa memaklumi? Kalau PKS lompat ke koalisi, kondisinya sama, tersandera. Sama saudara. Kenapa untuk PKB kita maklum, untuk Nasdem kita maklum. Nah itu kan tersandera. Giliran PKS kita nggak maklum. Kenapa? Kita mau diadu domba, saudara. Nggak boleh kita diadu domba. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah makanya kita amanatin. Saya punya kawan di Nasdem banyak, di Gerindra banyak, di PKB banyak, di PKS banyak. Alhamdulillah. Nah, saya ketemui mereka, saya titip, tolong ya. Sekarang kalian kan ada di sana. Kalian kan besok ini yang akan menjadi orang-orang sekitar presiden baru. Tolong presiden barunya dijaga. Jaga, berikan masukan yang bagus. Jangan sampai rezim brengsek yang saat ini diberikan lagi ruang kekuasaan di pemerintahan yang akan datang, sudah. Setuju tidak? Setuju tidak? Oh bahkan saran saya lebih ekstrim lagi. Apa? Kalau perlu saya sampaikan kepada mereka, saya dan umat Islam di bawah akan terus berusaha. Bagaimana orang-orang brengsek saat ini yang korupsi, yang terlibat di KM 50, yang terlibat di Kanjuruhan, yang terlibat saudara dalam peristiwa Bawaslu, yang membantai rakyat, membunuh rakyat, merampok duit rakyat, kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Makanya lu jangan berkelahi sama teman. Paham gak? Ayo, bisa damai gak? Bisa damai gak? Udah, lu jangan nyerang PKS, awas lu. Lu juga jangan nyerang-nyerang Anies lu, awas lu. Betul? Jangan, saudara, basokanya jangan lu arahin ke temen dong. Jangan ke sana tuh, fufufafa. Udah lu paham fufufafa? Paham? Gue punya lagu baru nih. Nah, apa kata lagu melulu Habib? Lagunya sih lagu lama, cuman syairnya baru. Mau denger gak? Mau denger gak? Judulnya tahu gak? Fufufafa. Lagu penutup. Ini nyonyoh nih. Boleh gak? Boleh gak? Ayo dia tunggu dulu. Maklum lagu baru, gue belum hafal. Ngarangnya juga di atas panggung. Ayo saudara semuanya dengerin baik-baik bareng rame-rame. Ini lagu lama nih saudara semuanya. Ayo ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa sekarang juga semua. Ayo ayo ganyang fufu fafa,
Ganyang fufu fafa sekarang juga. Lagi, ayo, ayo ganyang fufu fafa. Ganyang fufu fafa Sekarang juga fufu fafa musuh demokrasi. Fufu fafa penyubur korupsi. Fufu fafa anak haram konstitusi. Fufu fafa cukuplah sampai di sini. Ayo, ayo Ganyang fufu fafa semua Ganyang fufu fafa sekarang juga. Ayo, ayo Ganyang fufu fafa ganyang fufu fafa sekarang juga. Ayo, Ayo yang ganyang semangat fufu semua. fafa. Ganyang fufu fafa Sekarang juga. fufu fafa musuh demokrasi. Fufu fafa penyubur korupsi. Fufu fafa anak haram konstitusi. Fufu fafa cukuplah sampai. Di sini Ayo, ayo ganyang fufu fafa ganyang Ganyang fufu fafa. sekarang juga. Takbir. Allahu Akbar. Ada yang nanya, Beb nggak takut ditangkap? Enggak. Lu kenapa? Yang nangkep berarti anak buah fufu fafa. Sekarang orang pada nggak berani ngaku fufu fafa, betul? Betul. Ada polisi nangkep saya, lu anak buah fufu fafa. Bukan Beb, kalau tersinggung. Enggak, saya nggak tersinggung. Kalau menangkap gue, udah, ayo sekali lagi, ayo, ayo. Ganyang fufu fafa. Sekarang juga. Lagi. Ayo, ayo ganyang fufu fafa. Ganyang fufu fafa sekarang juga. Lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu dia tadi bapak-bapak ibu-ibu yang mana terbongkar ya, akun fufu fafa adalah milik dari Mas Gibran ya, karena si adiknya Kaisang mengakui itu ya. Awalnya Mas Gibran gak mengakui, tapi adiknya mengakui itu akun milik Mas Gibran. Dan Prabowo juga marah kepada para oknum yang mana hanya mementingkan kekuasaan pribadi, hanya mementingkan dirinya sendiri. Itu benar-benar tidak diperbolehkan ya. Indonesia bukan milik keluarga tertentu. Ada juga ada Habib Rizik Syihab menasehati agar kita membantu semua orang-orang yang disandra ya. Disandra itu bukan kayak ditangkap, tapi di ini ya, nggak bebas kemana-mana gitu. Oke, kita doakan ya Habib Rizik Syihab sehat selalu dan terus semangat memperjuangkan keadilan. Oke, bapak-bapak ibu, itu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.